Kemudian wa in sa'alani la a'tainahu, dan kalau orang itu meminta kepadaku maka aku akan memberikannya. Jadi supaya doa kita dikabul oleh Allah, supaya permintaan kita dikabul oleh Allah, maka dekatkan diri kita kepada Allah supaya kita bisa dicintai oleh Allah dan supaya Allah cinta kepada kita. Kemudian wa in ista'ada bi la a'tainahu, maka ketika orang itu meminta pertolongan kepadaku, aku akan melindungi. Nah, jadi untuk bisa kita dijaga oleh Allah dan selalu diijabah doa-doa kita oleh Allah, maka dekatkan diri kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah, wa salli ala jasadi Sayyidina Muhammadin fil ajsad, wa salli ala qabri Sayyidina Muhammadin fil kubur, wa balligh ruha Sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salam. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wa karamatika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, dan sama-sama kita takdimi guru kita sekalian, Rabbir Ruhina Mursyiduna Asyidi Syekh Ahmad Sahibullah Fatayul Arifin. Semoga beliau selalu ada dalam rahmatnya Allah, ditambah barokah dan karamahnya sehingga terlimpah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ade beserta keluarga besarnya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan, tambah-tambah rezekinya, disehatkan jasmani dan ruhaninya, dan juga selalu diistiqomahkan dalam mengamalkan amaliyah thariqah qadiriyah Naqsabandiyah ini. Tak lupa juga kepada seluruh ikhwan akhwat jamaah Majelis Zikir Pondok Gede, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, menjaga kalbu kita, memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita tetap bisa terus istiqomah di dalam mengamalkan amaliyah thariqah qadiriyah Naqsabandiyah ini yang bermursyid kepada pengarsa Abah Adam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita, baik hajat yang bersifat duniawi ataupun ruhani, atau dunawi ataupun ukhrawi, dan juga Allah permudah segala urusan-urusan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, minggu ini kemarin kita baru saja mengkhatamkan bab yang ke-12. Jadi setelah kita naik dari bab 1 sampai bab ke-12, nah kita hiburan dulu sejenak. Jadi malam ini kita hiburan dulu, artinya hiburan ini biar ada yang kemarin sudah kita memikirkan tidak paham-paham terus perjalanan yang begitu jauh, nah biar sekarang rada fresh gitu, rada ada gembira sedikit. Nah, kita hiburan dulu lah. Tapi bukan berarti hiburan terus dangdutan ya. Jadi malam hari ini kita ngaji bebas ya, tapi masih berkaitan dengan apa yang kita kaji dari bab 1 sampai bab ke-12, masih terkait
Nah, sekarang kita rangkum. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu nikmat yang tidak ada bandingannya dengan nikmat-nikmat yang lain, yaitu nikmat kita bisa dipertemukan dengan wali mursyid, nikmat kita bisa diberikan ilmu untuk membersihkan rohani kita, yaitu zikir jahar dan zikir khafi. Jadi nikmat yang paling nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat selalu diberikan kesempatan ingat kepada Allah. Maka amaliyah kita, amaliyah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini adalah amaliyah yang sangat-sangat besar fadilahnya, bahkan disebutkan oleh guru kita min afdalil fadail, seutama-utamanya atau paling utama di antara yang utama, yaitu zikrullah. Jadi dalam kita berdoa, bermunajat kepada Allah, kita selalu mengikuti atau membaca doa munajat, yaitu ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ini doa yang selalu kita baca, ini doa yang selalu kita ingatkan ketika kita mau melakukan amaliyah. Tapi terkadang kita tidak menyadari apa makna doa ini, dan kenapa kok setiap kali setiap mau melakukan zikir selalu diingatkan, selalu diingatkan. Karena ternyata di dalam kita mengamalkan amaliyah-amaliyah thariqah itu sangat mudah digoda oleh syaitan. Jadi thariqah ini ilmu yang luar biasa, zikrullah ini ilmu yang luar biasa. Maka supaya tujuannya itu selalu lurus, tujuannya selalu tepat, maka harus selalu diingatkan tujuannya. Jangan sampai karena ilmunya tingkat tinggi, ilmunya yang luar biasa, tujuannya jadi salah. Maka ini selalu diingatkan bahwasanya tujuan kita adalah untuk wusul kepada Allah. Maka ilahi anta maksudi, kita hanya berjalan menuju Allah. Nah, ini tujuan berthariqah. Tujuan berthariqah tidak lain adalah ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifah. Dua yang pertama, ini harus kita usahai, yaitu berjalan menuju Allah dan mencari keridhaan Allah. Ini harus kita berusaha dengan jismani kita. Tidak bisa hanya sekedar yang berikutnya. Yang berikutnya adalah meminta kepada Allah. Jadi ada empat tujuan berthariqah. Yang dua ini harus kita kejar, kita usahai dengan usaha kita yang menyandarkan kepada Allah. Yang dua lagi itu kita mohon kepada Allah. Maka kemarin kita sebagai al-fakir yang membutuhkan, ini yang kedua. Tujuan daripada thariqah adalah wusul kepada Allah. Wusul kepada Allah sampai ini bab yang ke-9 kemarin, 9, 10, wusul kepada Allah. Kemudian mendapatkan keridhaan Allah, ini bab yang ke-11 kemarin, sa'adati wa saqwa. Nah, ini harus kita minta kepada Allah, harus kita usahai. Wusul kepada Allah, mendapat keridhaan Allah, kemudian mahabbah kepada Allah dan mengenal Allah. Ini tujuan kita berthariqah. Tidak ada tujuan yang lain. Belajar thariqah bukan untuk menjadi kaya. Tujuan thariqah bukan untuk kita menjadi bisa terbang di atas air, berjalan di atas air. Bukan untuk bisa terbang, bukan untuk bisa menembus alam gaib dan sebagainya. Tapi tujuan berthariqah adalah untuk sampai kepada Allah, mendapatkan keridhaan Allah dan diberikan rasa cinta kepada Allah dan mengenal Allah, dikenalkan oleh Allah.
Ini selayang-selayang, karena kemarin janjinya kan minggu ini kita membahas tentang cinta, jadi nanti yang lama kita bahas cintanya aja. Jadi wusul ilallah, tujuan yang pertama, caranya atau yang harus kita tempuh adalah salaka ala tariqati ilallah, berjalan pada jalan menuju Allah. Nah, dari mana kita berjalan? Min asfali safilina fi alamil mulki birruhi jismani ila ahsani taqwim fi alamil lahud birruhil qudsi. Oh, makin bingung ya Pak Mufid ya. Jadi berjalannya kita adalah dari tempat yang paling bawah, dari tempat yang paling buruk, yaitu jismani kita. Kemana berjalannya? Adalah menuju kepada alam mulki dengan ruh. Jadi tadi jismani kita berjalan dari tempat yang buruk dengan ruh jismani kita. Ruh kita ini yang harus berjalan menuju Allah, bukan jismaninya saja, tapi ruh jismani. Sampai kemana? Sampai ke ahsani taqwim fi alamil lahud birruhil qudsi. Ruh kita yang berjalan menuju Allah. Maka yang sampai kepada Allah ketika kita sholat bukan tarang kita, bukan tangan kita, bukan lutut kita, tapi yang sampai kepada Allah adalah ruh kita. Maka kalau sholat yang khusyuk itu bukan sholat yang Allahu Akbar gerakannya lama gitu, bukan, tapi yang hudurul qalbi ma'allah. Nah, itu tidak akan pernah kita dapatkan kecuali dengan mudawamati dzikrillah. Nah, jadi untuk bisa sampai kepada Allah harus mau berjalan. Maka kita disebutnya sebagai murid. Murid itu bukan siswa. Yang dimaksud murid di sini bukan siswa. Kan selama ini kita semudah-mudahan diaku sebagai murid pangarsahabat. Murid yang dimaksud itu bukan siswa, tapi murid adalah orang yang menginginkan untuk sampai kepada Allah dan mau berjalan menuju Allah. Maka syarat utama untuk bisa sampai kepada Allah adalah menjadi murid daripada Syekh Mursyid. Alhamdulillah, satu langkah sudah kita lewati. Kemudian yang kedua, untuk bisa sampai kepada Allah, ini dibalik ini, kita harus tawasul bi Syekhil Mursyid, menyambungkan diri kepada Syekh Mursyid. Karena ternyata tanpa kita menyandarkan diri kita kepada Syekh Mursyid kemarin sudah terlihat perjalanannya begitu jauh, harus melewati alam, harus melewati 7 lapis musyahadah, yang itu semuanya tidak akan pernah bisa kita lewati karena kita tidak pernah tahu. Kita majal mabodo tak apal nukeran itu. Jadi lebih baik apa? Tawasul bi Syekhil Mursyid, menyambungkan diri kita kepada Syekh Mursyid. Nah, itulah. Kemudian yang ketiga, taqarrub ilallah, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Udah masuk thariqah, udah menjadi murid, kemudian selalu tersambung kepada Syekh Mursyid, kemudian selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Nawaitu taqarruban ilallah afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan selalu mendawamkan kalimat zikir la ilaha illallah. Ini senjata kita, ini usaha kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Maka wusul ilallah bisa kita capai dengan apa? Dengan usaha kita tadi. Kalau kita tidak mau berjalan, kalau kita tidak mau menggandeng, nebeng kalau bahasa kerennya mah, tidak mau tersambung terus kepada Syekh Mursyid dan tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak akan pernah sampai kepada Allah. Syarat utamanya itu. Kemudian yang keempat, setelah semuanya itu berjalan, menyambungkan guru, kemudian taqarrub ilallah, yang terpenting lagi adalah istiqomah. Nah, ini yang berat.
Ketiga-tiganya tadi itu harus terus-menerus kita lakukan sampai ajal menjemput kita. Maka harus selalu istiqomah. Allah mengatakan wa allahu istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Ketika kita selalu istiqomah dalam thariqahnya Allah, maka Allah akan memberikan kepada kita ma'an ghadaqa. Ditafsirkan ma'an ghadaqa itu seperti limpahan curahan rahmat dari Allah. Dan ditafsirkan pula yang dimaksud dengan ma'an ghadaqa adalah zikir khafi yang terus menerus tanpa terputus seperti air yang ngucur. Kalau kita lihat hujan, kadang-kadang aku salah tapi kaprah, sudah tahu hujan tapi tangannya masih gini, ya kan? Kalau hujannya cuma rintik-rintik, kadang kena, kadang enggak. Itulah ibarat zikir kita. Kalau masih ketukan-ketukan itu masih kadang zikir, kadang enggak. Tapi kalau sudah ma'an ghadaqa, sudah mengalir deras seperti sungai Cibeet. Nah, jadi itu adalah kode buat kita supaya apa? Supaya zikir kita mengalir terus seperti sungai Cibeet yang tidak pernah habis airnya, terus mengalir, bukan hanya seperti pancoran yang kadang nyala kadang enggak, air hujan juga netes terus, tapi selalu mengalir zikir kita seperti aliran air ma'an ghadaqa. Kemudian salaka ada tariqati ilallah. Nah, ini disebutkan wa tariqatu kullal masyayikh qad qayyadat bil kitabi rabbi wal hadis. Jadi tariqah itu adalah tariqah kita, tariqah guru kita itu tariqah yang didasarkan atas Al-Qur'an dan hadis. Maka guru kita mengatakan fa'lam inna tariqatuna tariqatu syekhuna tariqatu dzikri faqat. Thariqah guru kita hanya thariqah zikir saja, tidak ada yang lain, tidak macam-macam. Maka ya kedepankan zikirnya saja, zikir jahar, zikir khafi. Nah, ini kita skip ya. Kemudian tawasul bi syaikhil mursyid. Nah, ini berkata Imam Sya'rani fi Anwaril Qudsiyah, qad ajma ahli tariqi ala wujubi ittakhadal insan syaikhan yarshuduhu ila zawali tilka sifah alladhi tamna'uhu min khadratil ilaihiyah. Wajib bagi setiap kita untuk apa? Untuk mengambil, mencari seorang manusia atau insan kamil, syekhon yang menjadi guru. Jadi kita wajib mencari guru yang mempunyai predikat insan kamil, yarshuduhu ila zawalitil kasifat, yang akan memberikan petunjuk kepada kita untuk menghilangkan sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita masih gampang marah, gampang pundung, gampang mencela orang lain, gampang menyalahkan orang lain, perbanyak ingat kepada guru, perbanyak zikrullah, banyak rubidah. Insya Allah guru yang akan membersihkan kita. Dengan apa? Dengan kita memperbanyak zikrullah. Maka ketahuilah, fa'lam anna kullu man lam yattakhid lahu syaikhan yarsuduhu ila khuruji an hadhihi sifat fahuwa asallahi wa li rasulihi li'annahu la yahdi li tariqatil ilaj walau takallafa la yanfa'u bi ghairi syaikhin walau khafadha alfa kitab. Ini yang lebih dahsyat lagi ini. Ketahuilah bahwasanya setiap manusia yang belum mempunyai atau mengambil seorang guru mursyid yang menghantarkan atau membawanya keluar, mengeluarkan daripada sifat-sifat yang buruk tadi, sombong, iri, dengki, koret, medit, dan sebagainya, fahuwa asallahi wali rasulihi, maka orang itu selamanya ada dalam kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah.
Orang yang belum mendapatkan petunjuk, yang belum bertemu dengan Syekh Mursyid, itu dikatakan oleh Imam Sya'rani sebagai orang yang durhaka kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Karena sesungguhnya orang itu tidak diberikan petunjuk kepada jalan yang benar, walaupun orang itu membayar, nyogok. Pada malaikat pun disogok malaikat. La tanfa'u bi ghairi syai'in, maka tidak akan manfaat kecuali hanya dengan petunjuk Syekh Mursyid tadi. Walau hafaldo alfa kitabi, walaupun orang itu seorang yang hafal 1000 kitab, ulama besar sekalipun, kalau belum mendapatkan bimbingan daripada Syekh Mursyid, itu masih ada dalam kedurhakaan kepada Allah dan Rasul. Maka Masya Allah, bersyukur kita dipertemukan dengan Syekh Mursyid yang membawa kita, yang membimbing kita kepada perkara-perkara yang baik, yaitu hakikatul Muhammadi. Nah, ini saya merahin. Syekh Abdul Qadir berkata, ma wasaltu ilallah biqiyamil lail wala siyamin nahar, walakinna wasaltu ilallahi ta'ala bil kirami wat tawadu'i wassalamatis sudur. Syekh Abdul Qadir mengatakan, aku tidak sampai kepada Allah dengan banyaknya sholat malam, aku tidak sampai kepada Allah dengan banyaknya puasa di siang hari, aku tidak sampai kepada Allah kecuali dengan memuliakan guru atau dengan karomah guru. Maka kemarin, walaupun kita beribadah seumur hidup, kalau tidak tersambung dengan guru, tidak akan bisa sampai kepada hadratul ilahi, karena begitu jauhnya perjalanan kita. Maka seorang Syekh Abdul Qadir pun mengatakan, tidak sampai kepada Allah atas amal-amalnya, tapi sampai kepada Allah atas kemuliaan daripada gurunya. Wa tawadhu, dan tawadhu, memuliakan gurunya. Maka karomah dan memuliakan guru itu yang akan membuat kita musul ilallah. Wassalamatus sadri, dan selamat kalbunya. Jadi walaupun kita bodoh, walaupun kita tidak tahu apa-apa, walaupun baca tulis tidak bisa, tapi kalau kita mau memuliakan guru, mau takdim kepada guru, mau berzikir supaya hati kita selamat, maka insya Allah Allah akan sampaikan kita kepadanya dengan barokah karomah daripada Syekh Mursyid. Nah, sampailah ke sini. Tujuan yang berikutnya di dalam thariqah adalah supaya kita diberikan rasa cinta kepada Allah. Nah, udah kalau ngomongin cinta ada seneng banget. Maka ini warnanya saya pink, karena kalau orang cinta kan biasanya warnanya pink, jadi saya pingin gitu. Pink dulu itu mah. Bagaimana supaya kita diberikan rasa cinta oleh Allah? Apakah hanya sekedar pura-pura kita cinta saja? Nah, itu hanya bukan cinta tapi nafsu. Nah, maka bedakan cinta dan nafsu. Maka supaya kita diberikan rasa cinta dan dicintai oleh Allah, yang pertama kita harus taqarraba ilaihi bin nawafil, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sholat sunat. Kalau bahasa kerennya mah apa ya? Yang pendekatan lah gitu. PDKT. Nah, PDKT-nya kita kepada Allah dengan apa? Bin nawafil, dengan sholat atau dengan amaliyah sunnah. Maka kalau yang habis maghrib sholat itu lagi PDKT itu. Jadi setelah maghrib kita ada sholat sunat, lakukan itu, karena itu yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita tidak dekat, maka tidak akan diterima cintanya.
tidak akan dicintai. Harus dekat dulu dengan Allah. Maka yang pertama adalah takarub ilaihi bin nawafil, melakukan atau mendekatkan diri kita kepada Allah dengan solat sunnah atau dengan amal-amal sunnah. Melakukan perkara yang sunnah. Kemudian yang kedua, yastaghriqu bi mulahadati janabil qudsi, selalu menjaga kesucian diri kita. Paham lah ya kalau sampai di sini, coba. Biasanya perempuan kan gitu, selalu menjaga, karena apa? Supaya Allah mau mencintai. Kalau sudah tidak suci, maka Allah tidak akan mencintai. Maka kita harus selalu menjaga kesucian diri dari apa? Dari dosa-dosa. Dijaga. Tapi bagi kita tidak mungkin untuk tidak melakukan dosa, hanya bisa menjaga hasilnya, pasrahkan kepada Allah. Salah satu usaha menjaga kesucian diri adalah selalu membersihkan diri kita dengan apa? Dengan taubat. Maka yang mandi taubat itu harus untuk membersihkan. Jadi kalau misalnya batal, jangan putus asa terus, berarti suruh masih lama lagi belum bersih. Kalau kita mandi mah kakinya masih ada gitu. Kalau dakinya belum hilang, berarti masih suruh mandi terus. Inilah usaha kita. Jadi usaha kita untuk bisa dicintai oleh Allah, yaitu dengan terus bertobat. Dan salah satu usaha untuk bertobat adalah riyadhah mandi taubat, sholat sunat taubat. Nah tadi yang pertama kan sudah selesai mandi, kemudian sholat sunat li syukril wudu, sholat sunat taubat, kemudian sholat sunat yang lain, ada sholat tasbih, ada sholat tahajud dan sebagainya. Ini adalah melakukan perkara yang sunnah. Jadi dua langkah ketika kita sudah riyadhah, dua langkah untuk dicintai oleh Allah. Menjaga kesucian diri ini banyak caranya. Di antaranya adalah menjaga supaya tidak terkontaminasi dari hal yang kotor, kemudian membersihkan apabila sudah terkontaminasi. Itu pun usaha untuk menjaga. Yaitu dengan apa? Dengan memperbanyak zikrullah. Karena zikir jahar ini adalah usaha kita untuk membersihkan noda-noda kotoran hijab-hijab yang ada di dalam diri kita. Maka harus kita bersihkan. Kemudian yang ketiga, supaya kita dicintai oleh Allah, adalah tidak melihat segala sesuatu kecuali karena Allah. La yulaqitu syai'an illa wa yurallah fi. Tidak melihat segala sesuatu kecuali Allah di dalamnya. Inilah yang dikatakan oleh para sahabat, tembuskan pandanganmu kepada Allah. Tadi melihat segala sesuatu itu adalah atas kehendak Allah. Jadi begitu kita melihat anak nakal, lari-lari, kita lihat bahwa yang menggerakkan siapa? Allah. Segala sesuatunya itu adalah Allah. Kucing lewat itu Allah yang menggerakkan. Kalau bukan kan Allah tidak akan lewat. Jadi kita selalu memandang segala sesuatunya itu adalah gerak afalnya Allah. Dan ini harus terus menerus. Inilah beratnya. Istiqomah terus menerus memandang segala sesuatu apapun yang mengenai pada diri kita, baik yang baik ataupun yang buruk, itu datangnya dari Allah. Nah ini susah, berat. Maka kita harus selalu menyambungkan rohani kita kepada Syekh Mursyid. Jadi tidak melihat segala sesuatu kecuali karena Allah. Mau berangkat ngaji sudah biasa disiapin segala rumahnya, kitab dan sebagainya di bawah. Begitu udah berangkat di jalan, kitab di bawah enggak. Kalau kita hanya memandang gimana sih kitabnya di bawah, pasti akan marah. Tapi kalau memandang bahwa yang membuat lupa itu adalah Allah, mungkin Allah menghendaki yang lain. Mas Bayu urus surat-surat ini itu ribet, di sana ribet, begini ini.
Kalau kita memandang hanya itu sebagai zahirnya saja, maka capek, kesel, dongkol. Tapi kalau melihat bahwa semua itu Allah yang tentukan, barangkali dengan dipersulit di sana karena ada hal yang kurang baik sehingga diarahkan ke tempat lain. Itu adalah memandang segala sesuatu itu karena Allah. Kita udah lobby proyek, udah banyak ini, tapi tidak ada yang goal. Kita udah ngitung-ngitung, ini proyek nilainya besar, 3 miliar. Seneng banget udah 3 miliar. Hitung-hitungan kita, alhamdulillah, untung 50%. 1,5 miliar. Tapi begitu sudah pengumuman, kita nggak dapat. Kalau kita hanya memandang itu sebagai zahirnya saja, maka akan timbul rasa dongkol. Aduh, 1,5 miliar hilang dan hilang. Tapi kembalikan bahwa itu semua atas kehendak Allah. Barangkali kalau kita memaksakan, hitungan kita 50% untung, ternyata ruginya 150%. Bisa terjadi. Maka pasrahkan semuanya kepada Allah, pandang semua ini adalah atas kehendak Allah. Allah akan arahkan apa yang baik bagi kita meskipun menurut kita baik. Jadi apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah. Tapi apa yang menurut Allah baik, walaupun bagi kita tidak baik, tapi itulah yang terbaik buat kita. Jadi kita hanya memperbaiki, ajmilu fitulah, hanya memperbaiki di dalam kita berusaha. Hasilnya pasrahkan kepada Allah. Jadi bukan berarti kita tidak harus berusaha, tapi tetap berusaha, hasilnya pasrahkan kepada Allah. Pandang semuanya adalah karena Allah. Nah, ini Innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Ini barang siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Allah, maka aku menyatakan perang kepadanya. Perang melawan Allah. Maka tadi Syekh Mursyid, seorang wali yang kamil mukamil, kalau kita tidak cinta kepada wali mursyid dan memusuhi wali mursyid, memusuhi Syekh Mursyid, maka ini jaminannya Allah akan memusuhi kita. Barang siapa yang memusuhi kekasih-kekasih Allah, maka Allah akan menantang, menyatakan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdan bi syai'in ahabba ilayya mimma iktarada alaihi. Dan tidaklah seorang hamba yang mendekat kepadaku kecuali diberikan kecintaan oleh Allah. Wa la yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta ahibbahu. Dan tidak akan selesai, kalau bahasa Jawa, wala yazalulan olah lebaran, selesailah. Tidak akan pernah selesai seorang hamba yang mendekat kepadaku, kata Allah, dengan melakukan perkara-perkara yang sunnah, kecuali aku mencintainya. Cintai oleh Allah dengan apa? Dengan mendekatkan. Maka kalau kita ingin dicari terus, PDKT terus, kan gitu. Pak Ade aja PDKT terus ya, mau selalu PDKT, udah dicuekin masih tetap PDKT. Itulah, harus selalu mendekatkan diri kepada Allah supaya kita dicintai oleh Allah. Faidah ahibatuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'uhu bih. Ketika aku sudah mencintainya, maka jadilah aku pendengarannya. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka Allah akan menjadi pendengaran kita. Yasma'u bihi, yang kita mendengar dengannya. Artinya kalau kita sudah cinta kepada Allah, maka kita tidak akan mendengarkan kecuali perkara-perkara yang baik. Tidak
lagi mendengarkan hal-hal yang buruk, tidak lagi mau bergibah, tidak lagi dan sebagainya, tapi yang didengarkan adalah ilmu-ilmunya Allah. Wa basaruhu, dan menjadi penglihatannya, alladzi yabsuru bihi, yang mana dengan penglihatan itu dia melihat. Jadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah tidak akan melihat kecuali perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah, dan hanya melihat segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Wa yaduhu alladzi yabtusu biha, dan menjadi tangannya yang dengan tangannya itu dia merangkul atau mengambil. Maka tidak akan pernah mengambil hak orang lain, karena ingat selalu kepada Allah, cinta kepada Allah, selalu menjaga supaya Allah tidak murka. Wa rijluhu alladzi yamsi biha, dan menjadi kakinya yang dengannya hamba tadi melangkah, maka langkahnya tidak akan pernah dipakai untuk ke tempat-tempat yang buruk, tapi banyak melangkah ke tempat-tempat yang baik, majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, dan tempat-tempat yang Allah ridhoi. Kemudian wa in sa'alani la a'tainahu, dan kalau orang itu meminta kepadaku maka aku akan memberikannya. Jadi supaya doa kita dikabul oleh Allah, supaya permintaan kita dikabul oleh Allah, maka dekatkan diri kita kepada Allah supaya kita bisa dicintai oleh Allah, dan supaya Allah cinta kepada kita. Kemudian wa in ista'ada bi la a'tainahu, maka ketika orang itu meminta pertolongan kepadaku, aku akan melindungi. Nah, jadi untuk bisa kita dijaga oleh Allah dan selalu diijabah doa-doa kita oleh Allah, maka dekatkan diri kita kepada Allah. Jadi cinta kita kepada Allah adalah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diwujudkan dengan cinta kita kepada Syekh Mursyid. Karena apa? Karena Syekh Mursyidlah yang mengenalkan kita kepada Allah. Jadi kalau kita tidak cinta kepada Syekh Mursyid, maka jangan berharap Allah akan mencintai kita. Kalau kita tidak cinta kepada Syekh Mursyid, maka sudah pasti laknat Allah bagi kita. Ini Pak, saya kasih tahu ya, kalau kita tidak cinta kepada Syekh Mursyid, tidak takdim kepada Syekh Mursyid, belangsak dunia akhirat. Bukan hanya di dunia, tapi dunia akhirat. Kalau kita tidak mau mengikuti Syekh Mursyid, tidak ikut kepada tuntunan Syekh Mursyid, maka betul-betul akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan akhirat. Kenapa? Karena di dunia ini seluruh alam jagat raya itu Allah peruntukkan, seluruh alam jagat raya Allah peruntukkan kepada siapa? Kepada insan kamil. Kalau bukan karena insan kamil yang selalu ingat kepada Allah di dalam kalbunya, maka alam jagat raya ini sudah Allah hancurkan. Dan insan kamil itulah wali yang mursyid. Di akhirat sudah, kemarin sudah kita lihat perjalanan yang begitu jauh, tidak akan pernah kita bisa sampai kecuali dengan bimbingan Syekh Mursyid. Maka kalau kita sampai tidak mencintai Syekh Mursyid, sengsara dunia akhirat. Maka tambahi kecintaan kita kepada Syekh Mursyid. Nah, kemudian anal babal mahabbatullah lil abdi wa taqarrubu ilahi binawafil, dan pintunya untuk dibukakan rasa cinta dan dicintai oleh Allah tidak ada lain adalah dengan melakukan perkara-perkara yang sunnah. Tapi jangan terus, Mas Aris, wah saya mau sunnah Rasul, baru satu nambah biar 4. Nah, bukan itu, tapi melakukan amaliyah yang sunnah sehingga
Dengan amalia-amalia itu Allah akan membukakan pintu kecintaan kepada kita. Nah, ini ada satu kisah ceritakan, wa mimma waqa'a ana muridi Sayyidi Syekh Abi Madyan Al-Maghribi. Diceritakan ada seorang murid daripada Syekh Abi Madyan Al-Maghribi radhiyallahu anhu. Kunna qadaman adiman bil ijtihad. Murid tadi orang yang cepat, rajin, pandai. Muridnya pandai, tak apa ibadahnya banyak, kemudian otaknya pun cerdas, dan juga apa namanya, tidak malas, cepat-cepat. Wa huwa ma'adzalika la yaftahu alaihi. Tapi murid yang pandai tadi, yang pintar tadi, yang banyak ilmunya tadi, yang banyak amalnya tadi, tidak dibukakan atau tidak sampai kepada Allah. Padahal pintar, padahal amalnya banyak, padahal ibadah rajin. Fanadhara Syekh Abi Madyan Al-Maghribi fi amri. Kemudian Syekh Ibnu Madyan tadi melihat bahwa muridnya yang rajin tadi tidak usul kepada Allah, tidak dibukakan, tidak dapat. Kemudian dipanggil. Kemudian Syekh Abdul Majid Al-Maghrib tadi berkata, faqala ya waladi in arata sur'atal fath. Jika muridku, jika engkau ingin cepat, menginginkan cepat diberikan keterbukaan, farfa mahabbati min qablika, tambahilah kecintaanmu kepadaku. Orang yang ibadahnya rajin, ilmunya ada, amaliyahnya rajin, tapi tidak cinta kepada Syekh Mursyid, tidak akan membuat keterbukaan, tidak akan membuat sampai, tidak akan membuat wusul kepada Allah. Maka diperintahkan supaya menambah kecintaannya kepada gurunya. Fa inni nadartu jami'il hijabi alladhi bainaka wa bainallahi ta'ala. Karena ketika kita cinta kepada guru, maka guru akan melihat apa saja hijab-hijab, apa saja yang menutup kalbu kita daripada usul kepada Allah. Jadi hijab kita antara Allah dengan kita itu diketahui oleh Syekh Mursyid. Fawajjatuha kullaha qad irtafa'at. Maka ketika Syekh Mursyid, Syekh Ibnu Madyan tadi menemukan seluruh hijab-hijab yang ada di dalam muridnya, maka akan membuangnya, akan membersihkan. Maka kita pun harus sama, cinta kepada guru supaya guru tahu hijab-hijab kita, supaya guru akan membuangnya. Wa ma baqiya bainaka wa bainahu illa hijabi mahabbati. Maka tidak akan ada lagi hijab antara seorang murid tadi dengan Allah kecuali hijab cinta kepada Syekh Mursyid. Maka kita cinta kepada Syekh Mursyid itu pun hijab, tapi hijab yang paling tipis. Kalau kita diisi dengan cinta kepada guru, maka tidak ada lagi hijab selain cinta kepada guru. Inilah setipis-tipisnya hijab, sedekat-dekatnya kita takarrub kepada Allah. Farfa yaftahu alaih, tambahi maka akan dibukakan oleh Allah. Fa'al wa futihallahu alaika tilkal laylat. Lakukan maka Allah akan membukakan sekarang juga. Jadi kalau kita tambah cintanya kepada guru, maka Allah akan membukakan keterbukaan kepada kita. Maka kalau kata guru Udin itu tambahi lagi. Jadi kita tambahi lagi. Tambah apa? Kecintaannya kepada guru, tambahi terus, tambahi terus. Nah, inilah cinta. Kalau kita semakin cinta, pasti akan semakin sampai. Semakin cinta, kekuatan kita untuk bisa sampai kepada Allah akan semakin kuat.
Karena kekuatan cinta ini tidak ada bandingnya. Maka cinta ini bisa menghancurkan, dan juga cinta ini yang akan bisa membuat kita berhasil. Kadang cinta merusak, menghancurkan semuanya, tapi kadang dengan cinta akan membuat kita bahagia. Maka supaya cinta kita menjadi bahagia, cintailah sesuatu hal, perkara yang abadi, yang hakiki, dan tidak ada lain. Perkara itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita cinta kepada makhluk, akan rusak. Kalau cinta kepada dunia, akan hancur. Kalau cinta kepada akhirat, akan hancur. Itu makhluknya. Tapi kalau cinta kepada Allah, tidak akan pernah hancur. Dan bukti cinta kita kepada Allah adalah cinta kita kepada Syekh Mursyid, karena Syekh Mursyid yang menjadi wasilah kita untuk bisa mengenal dan sampai kepada Allah. Maka istaghdhara saykhaka fid dzikri, hadirkan gurumu di dalam engkau berzikir, liyakuna rafiqaka fi sayyri ilallah, supaya guru tadi menghantarkan kita di dalam terbang menuju Allah. Udhkur bilisanika khalisan lillah ma'a istadara qalbika li syaihika, berzikirlah dengan lisan, dengan ikhlas kepada Allah, serta hadirkan qalbumu dengan syekhmu. Jadi ketika berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, qalbu kita, pikiran kita hadirkan kepada guru. Pikiran kita hadirkan wajah guru, qalbu kita hidup dengan zikir khafi. Jadi itu bukan hanya sekedar lisan kita yang mengucapkan, tapi seluruh jismani kita, bahkan kalbu kita ikut berzikir. Hanya lisan mengucapkan la ilaha illallah, pikiran kita tertuju kepada Syekh Mursyid, kalbu kita hidup dengan zikir khafi. Maka kalau kita bisa melakukan ini, inilah yang disebut dengan sultanul azkar, rajanya zikir. Kalau mau jadi rajanya zikir, harus selalu belajar dan belajar. Kalau kita sudah mencapai sultanul azkar, satu kali kita mengucapkan kalimat zikir la ilaha illallah sepadan dengan 74.000 triliun kali kita berzikir la ilaha illallah. Dan satu kali zikir la ilaha illallah, 4.000 dosa besar Allah gugurkan. 4.000 kali 73.000 triliun berapa? Hitung kan? Itu baru sekali. Nah, kalau 165, kalau 500, kalau banyak, masya Allah, itu baru zikir jaharnya. Oh, bagaimana zikir khafinya? Satu kali kita zikir khafi, ketika kita sudah mencapai sultanul azkar, maka satu kali zikir khafi pun sama 74.000 triliun kali kita berzikir khafi. Padahal zikir khafi kalau kita lakukan 24 jam, kita juga nggak bisa menghitung. Kali 74.000 triliun udah nggak bisa ngitung, ya kan? 3 miliar lewat. Maka supaya kita bisa mencapai sultanul azkar tadi, dilatih zikirnya. Hadirkan guru kita ketika kita berzikir. Inna kaifiyati fi dzikri, nah ini yang terpenting lagi. Inna kaifiyati fi dzikri ayyakuna ma'asyekh. Dan tata cara di dalam kita berzikir harus sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk Syekh Mursyid. Jangan dimodif-modif, jangan dirubah-rubah, jangan ditambahin. Ketika kita ditalkin, suruh mengucapkan kalimah la ilaha illallah dari bawah pusat ditarik ke atas sampai ke otak. La ilaha illallah. Ikuti seperti itu. Kemudian zikir khafi, ketukannya. Perhatikan ketukan zikir khafi, jangan sampai salah.
Jangan sampai gagal fokus. Maka kalau talqin zikir, perhatikan, ikuti ketukan zikir khafinya seperti apa yang ditalqinkan. Karena ada rahasia yang tidak kita tahu di situ. Fala yajuzu ila ghairi dzikri alladhi lakanahu syaihihi illa bi'idni, dan tidak diperkenankan untuk berzikir selain apa yang guru mursyid kita zikirkan kecuali dengan izin beliau. Cukup zikir kita apa yang ada di Ukudul Jumat itu saja kita amalkan, tidak usah ditambahin, tidak usah dikurangi, itu saja cukup, kecuali diberikan amaliyah khusus atas izin Syekh Mursyid. Yang dapat, misalnya ada yang dapat hijib Nasr, hijib Saifi dan sebagainya, silahkan. Tapi kalau yang tidak usah, cukup amalkan apa yang ada di Jumat. Wala ila auradin mahsusatin ila bitariqati saiki, dan tidak diperkenankan membaca aurat khusus kecuali atas thariqah daripada guru kita. Jadi cukup amalkan saja. Karena dengan mengamalkan sebaik-baiknya dan sudah bisa mencapai Sultanul Askar, maka seluruh jismani kita ikut berzikir, rohani kita ikut berzikir. Kenapa kok bisa 74.000 triliun kali berzikir? Karena sel tubuh. Ini baru menurut kedokteran, apalagi kalau sudah mencapai yang lebih lembut lagi. Menurut kedokteran, sel tubuh yang menyusun diri kita itu ada 33.000 triliun sel. Maka ketika seluruh sel tubuh ini sudah ikut berzikir karena mencapai Sultanul Askar, seluruh jismani atau yang kita kerennya malah Latifatul Qalam itu sudah berzikir semuanya. Kan seluruh jismani kita ikut berzikir, ya kan, dari rambut sampai ujung kuku sampai ujung rambut semuanya ikut berzikir. Maka 33.000 triliun sel yang ada di dalam diri kita ikut berzikir. Kan tadi Latifatul Qalam, kullu jasad ikut berzikir. Tapi ternyata bukan hanya sel tubuh yang ada di dalam diri kita. Mohon maaf, kalau kita makan semangka tidak keluar semangka, ya kan, makan ayam tidak lagi keluar ayam. Kenapa? Diproses di dalam tubuh. Ternyata ada bakteri di dalam tubuh kita. Nah, bakteri ini yang akan memakan jismani kita ketika kita mati. Ketika kita mati, dikembalikan ke tanah, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu akan tumbuh belatung, akan dimakan, akan hancur dari tanah, akan kembali kepada tanah. Dan sel tubuh tadi 33.000, bakteri yang ada di dalam diri kita kurang lebih 4.000 triliun lebih banyak. Jadi kalau bakteri sel tubuhnya 33.000, maka bakterinya kurang lebih 37.000 triliun. Lebih banyak bakterinya. Dan kalau sudah mencapai Sultanul Askar, maka bakteri tadi pun ikut berzikir. Sel tubuh berzikir, bakteri berzikir, sel tubuh ikhwan, bakteri ikhwan. Jadi sesama ikhwan tidak akan saling menghina, tidak akan saling mencela, tidak akan saling menjatuhkan. Maka ketika kita meninggal dengan kondisi sudah mencapai Sultanul Askar, jasadnya utuh. Karena apa? Sesama ikhwan. Maka jangan heran para ahli zikir begitu meninggal puluhan tahun, ketika akan dipindahkan makam, merinding, jasadnya utuh. Karena kullu jasad sudah berzikir, baik sel tubuh ataupun bakterinya sama-sama berzikir, tidak akan saling menghancurkan. Inilah luar biasanya. Kalau yang bahasa orang Jawa ada Mas Bofit, Gus Dur yang syair tanpa waton, kan di akhir ujungnya apa kata beliau? Utuh jasade ugo ulese. Utuh jasadnya, bahkan kain moringnya pun utuh. Kenapa? Karena itu tadi Sultanul Askar.
Luar biasanya guru kita memberikan ilmu yang begitu dahsyat tapi tidak kita sadari. Maka mulai dari sekarang ayo, ini baru satu nih, besok insya Allah kita lanjutkan kajian kitab Sirrul Asrar dan akan kita buka bagaimana ternyata zikir khafi itu yang akan menghantarkan kita sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sampai kepada Allah. Jadi zikir khafi kita itu adalah sholawat kita kepada Rasulullah. Insya Allah minggu depan atau minggu depannya lagi. Jadi mungkin minggu depan kalau jadi kemungkinan saya akan keluar kota 2 minggu lagi berarti ya. Pak, 2 kali libur, Kamis ke Surabaya. Oh, manakib. Nah, berarti mungkin setelah manakib, kalau besok jadi saya kemungkinan ada harus ke tengah laut ya. Insya Allah mudah-mudahan mohon doanya. Jadi mungkin kalau misalnya saya besok 1 minggu di tengah laut, kita tidak ada kajian, mungkin ketemu setelah manakib. Dan insya Allah setelah manakib akan kita bedah bahwasanya zikir khafi kita adalah salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih dahsyat daripada salawat lisan yang kita ucapkan. Jadi masya Allah, para sahabat itu udah. Pokoknya kita tinggal mengkaji, menghayati, mencari apa sih sebenarnya ilmu beliau. Insya Allah akan menambah kecintaan kita dan akan mengangkat derajat kita. Jadikan zikir kita sampai mencapai Sultanul Askar supaya jasmani utuh, bahkan seluruh apa yang ada di sekitar kita pun utuh dan ikut berzikir. Begitu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Alhamdulillah. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan umur panjang kepada kita bisa bertemu lagi dan tetap mengkaji ilmu Allah dan niatkan apapun amaliyah dan kegiatan kita sebagai khidmat kepada Syekh Mursyid. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.